Mungkinkah Mas Menteri korupsi? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena banyak pihak ragu, termasuk saya, meragukan, tidak percaya seorang Nadiem Makarim masih muda, inovator teknologi, bekerja, terbiasa dengan dana besar, melakukan korupsi. Mungkinkah? Yang kedua, atau yang paling utama, kenapa ada keraguan ini? Karena ini sejalan dengan prinsip dalam hukum asas praduga tak bersalah. Kita patut meragukan Nadiem tidak korupsi sampai dibuktikan sebaliknya. Sehingga di video kali ini kita akan bahas bagaimana posisi kasus Nadiem Makarim, bagaimana Kejaksaan Agung mengklaim bahwa Nadiem disangkakan kasus korupsi, di sisi lain bagaimana penasihat hukumnya mengklaim bahwa Nadiem telah melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halo kawan-kawan argumen. Di video kali ini saya akan membahas tentang korupsi di Kemendikbudristek. Dari kasus posisi tadi kita akan memiliki gambaran dari sisi Kejaksaan Agung sebagai penyidik hari ini, dari sisi penasihat hukum sebagai pembelanya Nadiem. Setelah memiliki gambaran, semuanya dikembalikan kepada kawan-kawan. Mana yang lebih masuk akal? Karena di dalam hukum, sesuatu itu terang benderang dan logis. Kalau tidak logis, terkadang penegak hukum pun kebingungan mencari legitimasi. Nanti cocok logi. Semua bisa menilai. Hari ini, keterbukaan informasi seperti dalam kasus-kasus sebelumnya bisa diikuti secara transparan. Oke, balik ke kasusnya Nadiem. Jadi, gimana Nadiem ini awalnya berkasus? Di kasus ini ternyata diawali pada tahun 2019 saat Nadiem diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Biar gampang karena terlalu panjang, Mendikbudristek. Jadi kita menteri saja, Mas Menteri. Mas Menteri ini dengan kepiawaiannya, dengan kelihayannya dan kehebatannya meng-create atau membangun usaha di bidang moda transportasi online yang bernama Gojek, membius Pak Presiden Jokowi untuk mengundangnya ke istana, sehingga memberikan amanah untuk duduk sebagai Menteri Keuangan. Tapi ternyata hari ini menjadi masalah. Nah, saat beliau 2019 menjabat Menteri Keuangan, apabila kita melihat dari sisi kejaksaan, kasus Nadiem ini dimulai tahun 2019 sampai 2024. Di mana Nadiem saat itu menjabat sebagai menteri. Bagaimana kasus ini terjadi? Nadiem disinyalir atau diduga menurut kejaksaan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Google untuk mengarahkan, untuk membuat spek teknis yang mengarah ke salah satu merek tertentu. Jadi menurut kejaksaan ada diduga, di dalam hukum itu harus bahasanya diduga ada pertemuan-pertemuan antara Nadiem dan Google, ada pembahasan di Kemendikbud terkait spek teknis yang menuju ke Chrome Google, sehingga ada atau lahir Permendikbud nomor 5 tahun 2021 untuk mengunci spek OS menjadi Chromebook atau Chrome OS. Itu di sisi Kejaksaan Agung. Di sisi Nadiem menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan peraturan yang ada. Pasti di situ ada Perpres 20/2001, peraturan LKPP, dan peraturan turunan lainnya. Menurut pihak Nadiem, selain sudah sesuai dengan peraturan yang ada, juga melalui e-katalog. Sudah dilakukan melalui e-katalog, sehingga tidak mungkin adanya kong kali kong, markup harga, dan lain-lain. Juga penasihat hukumnya menyampaikan bahwa tidak ada mens rea atau niat jahat Nadiem untuk merugikan negara. Tidak ada niat Nadiem untuk melawan hukum sehingga berakibat negara rugi. Tidak ada. Sehingga klaim dari pengacaranya tidak ada bertambah kekayaan Nadiem gara-gara proyek ini. Tidak ada sepeser pun. Bahkan sang pengacara meminta pembuktian di depan Presiden Republik Indonesia untuk 10 menit saja membuktikan bahwa Nadiem tidak bersalah atau tidak ada
uang atau kekayaan yang dinikmati oleh Nadiem di dalam kasus pengadaan Chromebook ini. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain juga penguatannya ada pendapat hukum atau LO dari Kejaksaan Agung melalui Direktur Perdata. LO-nya terkait bahwa pengadaan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian menurut pengacaranya juga bahwa BPKP sudah memeriksa bahwa pengadaan Chromebook dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah sesuai dengan aturan, harga wajar, dan tidak ada markup dan lain-lain. Sehingga klaim dari pihak pengacaranya cukup kuat juga, merasa tidak ada itu semua. Tapi apakah dengan begitu selesai? Tidak, karena proses harus terus berlanjut. Sebetulnya apa yang didakwakan kepada Nadiem? Kejaksaan Agung mendakwakan 3 pasal ke Nadiem. 1, pasal 2 ayat 1, 2, pasal 3, keduanya Undang-Undang Tipikor, yang ketiga, pasal 55 KUHP. Kita bahas satu-satu terkait pasal ini. Jadi menurut pasal 2, setiap orang, kalau kita baca secara letterless, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup, 4 tahun paling singkat, 20 tahun maksimalnya. Tapi kita bahas unsur pasal yang harus dipenuhi. Jadi rumusan pasalnya, jadi rumus. Dalam pasal itu ada rumusnya. Orang harus melawan hukum, harus terbukti memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Akibatnya, merugikan keuangan negara. Ini yang menurut Hotman Paris tidak ada. BPKP sudah melakukan penghitungan. BPKB sudah melakukan pemeriksaan. Tapi jangan lupa, ada juga pemeriksaan yang sifatnya investigatif, khusus untuk menghitung kerugian negara. Tapi harus dibuktikan ini dulu, melawan hukumnya. Ada enggak perbuatan orangnya, dalam hal ini Nadiem, yang memiliki sifat melawan hukum. Melawan hukumnya apa? Melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang jasa. Khusus di situ, ada tidak sifat melawan hukumnya, yang nanti akan dibuktikan oleh penyidik kejaksaan, oleh penuntut umum di pengadilan. Kemungkinan biasanya di sini, dalam pertemuan-pertemuan yang diduga oleh Kejaksaan Agung, pertemuan Nadiem dengan Google, ada kesepakatan, ada Nadiem mengarahkan ke merek tertentu atau speknya untuk mengunci merek tertentu. Hubungannya juga ada nggak dalam rapat-rapat di Kemendikbud arahan-arahan tadi. Walaupun Nadiem sudah berkilah bahwa harga lebih murah. Tapi sifat melawan hukumnya itu ada tidak? Nanti kita akan bahas tersendiri mengenai aturan di LKPP. Apakah salah mengarahkan? Apakah menyebut merek salah? Apakah spek teknis itu salah untuk mengunci spek teknis tertentu? Saya yakin Nadiem pun bukan orang baru kemarin di pengadaan, dan pasti ada tim hukumnya di sana, di Kemendiknas, yang pasti mengkaji semuanya.